Jangan lupa like, subscribe, and comment. Aumannya masih terdengar. Hanya saja suaranya samar-samar. Saat itulah dari jauh Pak RT melihat siluet hitam. Siluet seseorang yang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam seperti sedang menunggu Pak RT mendekat. Awalnya Pak RT mencoba menggunakan logika. Siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini? Seorang diri berjalan di tempat yang tidak mengenakkan ini. Rasa penasaran menggerayangi pikirannya. Pak RT terus memacu laju motor miliknya. Ia ingin mengetahuinya. Hanya tinggal beberapa dapa, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat. Mengenakan sandal jepit. Hanya saja, mulai dari bagian badan sampai kepala, ia menutupinya dengan sarung. Mirip seseorang sedang berjaga. Pak RT merasa aneh dengan beliau. Namun tidak enak hati bila bertanya. Kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu. Namun kenyataannya, dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup di kepalanya. Tak ada interaksi apapun. Auman harimau kian gencar terdengar di telinganya. Tepat ketika Pak RT melewatinya, aroma menyengat dari daging yang terbakar tercium di hidungnya. Pak RT melaju motornya. Sementara matanya melihat ke spion. Sosok lelaki asing dengan sarung di kepala masih melihat ke arahnya. Ia hanya berdiri diam, menyerupai patung batu. Ganjil, tentu saja Pak RT bisa merasakannya. Namun di dalam hatinya, ia bersyukur bisa melewati tempat itu, tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Ia segera bergegas menuju ke pemakaman. Tidak sabar melihat Ferdi, Andi, dan Gogon di sana. Namun ketika Pak RT menghentikan motor, dari jauh tempat ia memandang makam baru yang masih ditaburi bunga tadi pagi, terlihat seseorang sedang meringkuk di samping batu nisan. Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya. Dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa ini bukan hal yang bagus bagi dirinya. Pak RT melihat ke sekeliling. Di samping tempat gubuk sementara dibangun, tak terlihat 3 pemuda yang dia cari. Hanya sosok orang bersarung itu saja, seorang diri berlutut di samping makam. Merasa terancam dengan hal ini, Pak RT berjalan mundur. Ia berniat pergi. Ketika tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri Andi sedang melihat beliau dengan wajah penasaran. Pak RT kok wis nang kene? Jantung Pak RT nyaris copot, namun segera berganti menjadi nafas lega ketika melihat kehadiran Andi di tempat ini. Pak RT lalu teringat. Ia menoleh berkata kepada Andi, bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal. Tapi ketika Pak RT menunjuknya, sosok itu tidak ada, lenyap begitu saja. Pak RT merasa keheranan. Ia yakin betul bila di sana tadi ada yang sedang berlutut. Akhirnya Pak RT tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andi. Di tengah-tengah tawa canggungnya,
Untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya, tiba-tiba Pak RT teringat, kenapa hanya Andi yang datang ke tempat ini? Kemana dua orang yang seharusnya menemani? Pak RT menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang, jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit. Pak RT memperhatikan kaki Andi. Aneh, katanya, karena kaki Andi benar menginjak tanah. Nangendi Ferdi karo Gogon, Dik? Pak RT menanyakan hal itu. Andik hanya diam saja, memandang Pak RT dengan wajah dingin. Mereka saling melihat dalam diam. Keadaan ini membuat tempat itu terasa semakin mencekam, sunyi dan dingin. Sebelum sekonyong-konyong, sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT. Andi bergerak melangkah mundur. Tak lama, Ferdi muncul menatap Pak RT berdua sembari menjaga jarak. Saat itulah, mereka berdua mendengar bebarengan Pak RT berteriak, "Pesing! Setan!" teriaknya. Dua bocah baru saja menyiram dirinya dengan air kencing. Saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia, karena tidak ada salahnya saling menjaga satu sama lain. Karena konon banyak orang beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapat setali kain kafan dari mayit yang sedo pada Jumat Kliwon. Takutnya Pak RT adalah orang lain, karena pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tak dipungkiri, inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayit. Mereka bertiga lalu duduk di gubuk sementara, mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali Ferdi terlihat memaki, karena saat dirinya menjemput Gogon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi, Gogon sudah kabur. Andi berusaha menenangkan. Tak ada yang perlu menyalahkan. Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan, sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju. Lantas lalu bercerita, menunjuk setali berwarna coklat, jimat pemberian kawannya. Konon ada harimau di dalamnya. Mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama, saling bertukar cerita untuk membuang sepi. Sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini. Saat tiba-tiba Ferdi mengatakan bahwa ia ingin buang air besar di sungai. Ia meminta Andik mengantarkannya. Mendengar itu, Pak RT lalu berpikir, bila dua pemuda ini pergi, lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik, Pak RT yang berkata akan menemani Ferdi ke sungai. Sebagai ganti, Andik boleh memakai gelang jimatnya. Andi mengangguk, menerima tawaran Pak RT. Lagi pula, sebagai anak sudah tentu menjadi tugas dia menjaga makam milik bapaknya. Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi, melangkah sedapa demi sedapa di atas makam-makam lain, menuju ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon Kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin jalan. Tak lama kemudian, terdengar suara aliran air. Sungai sudah dekat. Ferdi semakin bersemangat.
Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi mendahului, meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menungguinya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gembur berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun nampaknya Ferdi tak menggubris alasannya. Baginya, hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Lama ia bergulat dengan keadaan. Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepian sungai, menyinari area sekitar, sembari berteriak, di mana bocah itu sedang berjongkok. Sungai membentuk setapak miring, membuat Pak RT sedikit kerepotan, karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang. Pak RT tak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar, sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya. Pak RT merasa lega. Rupanya di sana Ferdi berada. Ia mendekat sebelum duduk di atasnya. Tak dilihatnya Ferdi. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba, tak jauh dari tempatnya, terdengar suara berkecipuk air. Niat usil Pak RT muncul. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita, bila konon di sungai ini tinggallah Welto, hantu dengan wujud anak kecil. Saat malam tiba, Welto biasa muncul, menampakkan diri di sungai-sungai kecil, bermain-main layaknya anak-anak. Mereka sangat menyukai ikan. Tak jarang, ikan-ikan ini yang seringkali menjadi tujuan. Namun, Welto sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu, saat melihat Welto disarankan untuk bersembunyi, tidak bersuara, lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Welto mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggil. Siapapun yang sudah dipanggil tak dapat mengelak dari mereka. Lalu mereka akan berhitung, menghitung ikan hasil tangkapan mereka. Ia akan menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan sudah habis, tepat di giliran si manusia. Welto yang berwujud anak-anak akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam, mereka akan datang ke rumah, menemani. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh kriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun aneh, Ferdi tak mengatakan apapun kepada Pak RT. Menjawab pun tidak. Hal ini membuat pria paruhbaya itu penasaran. Pak RT menyalakan senter, mengarahkannya ke kiri kanan jalan, memastikan tidak ada siapapun di tempat ini. Lalu dalam kepalanya, ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Ferdi sekarang membuang hajat. Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga benar Ferdi. Tepat senter diarahkan di sana, wujud api membakar tiba-tiba terlihat. Sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai. Itu adalah kali pertama simpang siur kabar bahwa selain Welto, sungai adalah rumah bagi Kemamang. Benar-benar bukan sekedar gosip. Pak RT menjatuhkan senter, berlari tunggang langgang. Tak dia sangka sebelumnya, Kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir hanya rumor belaka, bila buang hajat malam buta akan sambang Kemamang datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga,
Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Namun peduli setan, biar Ferdi saja yang menemui Kemamang. Karena semua orang tahu, makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Ferdi hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir Pak tua itu sedang kembali ke tempat Andi yang sedang berjaga sendiri. Ferdi pun menyusul. Ferdi tak melihat ada yang salah. Sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan, ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersiul. Ferdi berhenti sebentar, mencari dari mana sumber suara itu. Ferdi terdiam menatap pohon beringin. Di bawah pohon beringin, ada batu besar bekas pondasi. Seorang pria yang wajahnya tak asing bagi Ferdi sedang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Dia memanggil Ferdi, melambai-lambaikan tangannya, memanggil bocah itu dengan wajah bingung, masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, baru ingatlah Ferdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya, meminta Ferdi untuk duduk. Bocah itu menurut saja, karena memang Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam. Bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa, kenapa, entah. Ferdi duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya. Bila malam-malam, di sini tuh enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi mengangguk. Ia lalu memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Tak ada satupun orang yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Ferdi yang mendengarnya kaget, lantas bertanya, kenapa tidak diceritakan saja? Semua harus tahu. Pak Badir menolak. Beberapa hari yang lalu, dirinya dibuat sakit hati oleh kedua kakak Andi yang sudah berkeluarga. Saat mereka tak ada uang untuk makan, satu pun tidak ada yang mau membantu. Ditambah, Andik belum mendapatkan kerja setelah setahun penuh menganggur, membuat Pak Badir terus kepikiran. Rasanya dirinya tak elok terus-menerus membuat semua orang susah. Terpikir di kepalanya, ia ingin mengakhiri dirinya. Mungkin dengan begitu, beban Andi dan ibunya sedikit terangkat. Sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andi. Ferdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung Bok Jum. Tapi setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Ferdi teringat untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir. Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andi. Dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak Ba. Tiba-tiba Ferdi terdiam. Ia memalingkan wajah dari Pak Badir. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ferdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan. Di atas nisan-nisan kuburan, Pak Badir juga tak lagi bicara dengan dirinya. Ferdi ingin melompat, lalu berlari. Namun entah kenapa, tulang kakinya tak bisa diajak kerjasama. Saat itulah, tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Bila pernah mencium aroma daging panggang yang berbau pekat,
Itulah aroma yang Ferdi cium. Tangannya hitam legam, dengan luka darah basah yang menjorok berwarna kemerah-merahan. Ferdi hanya diam, sesekali memejamkan mata. Ia ingin menutup hidung, namun sarafnya mati rasa. Dengan berat, Ferdi menoleh, memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya. Rupanya, beliau sudah melihat ke arahnya. Ia sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar. Wajahnya hitam legam, hancur. Dengan mata kosong, ia memandang Ferdi lekat-lekat. Tak membuang waktu, Ferdi melompat. Ia berlari pergi melompati setiap nisan yang dia lihat. Tak dihiraukan apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh. Pak Badir menunjukkan wujud pocong yang tak pernah dirinya duga sebelumnya. Segala semak belukar ia terabas, yang penting dirinya selamat. Di bawah gubuk sementara, Ferdi melihat Andi. Ia jelaskan segala yang dirinya lihat. Namun bocah itu tak sedikit pun merasa takut. Mula-mula ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang tak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam. Bersama dengan itu, Andi mengizinkan bila Ferdi juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya, saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi terdiam, melihat Andik dengan nafas terengah-engah. Peduli kosong dengan kata-kata Andi, Ferdi tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu. Hanya dari cerita-cerita orang. Ia bukan penakut. Namun tatkala ketika melihat langsung, ciutlah nyali yang sudah lama dipupuk. Bila memang Andik mau tetap di sini, dia akan tetap pergi sebelum Andik memberi Ferdi sesuatu. Ia sakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya, esok pagi kesinilah dengan beliau, jemput dirinya. Karena sejak tadi, di belakang pohon besar, tak jauh dari tempat mereka, sudah ada yang mengamati mereka. Ferdi menoleh melihat kepala pocong mengintip dari sana. Ferdi pun pergi. Andik hanya duduk diam, melihat ke arah makam. Dari jauh, terdengar langkah kaki seseorang. Langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tak lama, Andi berkata kepadanya, "Maafin Andi, Pak. Andi kangen." Itulah kali terakhir Ferdi menceritakan semua ini kepada warga desa, termasuk mengutuk Pak RT yang pergi lebih dulu meninggalkan mereka hanya karena nampak kemamang usil yang muncul dari dalam sungai. Gono juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan, menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andi menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu, hanya Andik bersama keluarganya bergantian menjaga makam, tanpa melibatkan warga desa. Namun apakah semua ini selesai sampai di sini? Setiap malam, setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, di rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang diketuk. Konon, itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka. Tak ada warga yang berani membukanya. Sampai akhirnya kejadian ganjil itu perlahan menghilang, lenyap. Tetapi wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul, namun tak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja yang bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu.